La litatafakharu, bukan untuk saling berbangga-bangga diri. Dilanjutkan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, wala litadda'ut tafawuta fil ansab, dan bukan untuk kalian mengaku-ngaku tafawut, ada kasta-kasta di dalam nasab-nasab. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Sahibil fadilah wal karamah, Kiai Haji Sadiqul Wa'adil Amin, mata'anallah bituli hayatih wa azzahu bi'izzatihi wa syarafahu bisyarafihi fid dunya wal akhirah. Da'i kita yang mulia, yang sudah tenar dari Provinsi Lampung, sekaligus Ketua PWI Provinsi Lampung, Al-Mukarram Al-Alim Kiai Haji Suparman Abdul Karim, mata'anallah bituli hayatih, juga para kesepuhan di Lampung yang hadir. Dari sekitar Lampung ada yang Kiai 15 km, ada yang 20 km hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Ada Kiai Mustafa ini dari
jauh sekali ini, alhamdulillah, dari Kesepuan PWI Gus Amin ini kalau sudah datang, aparatur pemerintah, Bapak Camat Rumbia, Kapolsek Rumbia dan Ramil Rumbia, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Kampung, Panglima Banser yang hadir, Panglima PWI Lampung, Ketua PWI Lampung Tengah yang akan dilantik pada malam hari ini, insya Allah, para ibu-ibu yang cantik semuanya, amin. Saya tanya, ibu ini cantik apa tidak? Alhamdulillah. Para bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan Allah berikan karunia, keberkahan, sehat badan, walafiat, iman Islam tetap di dalam hati kita. Para santri Pondok Pesantren Darul Falah, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuai amanah dari guru kita yang mulia Rais Suriah PWNU Lampung, Ayahanda Kiai Haji Shadiqul Wa'dil Amin, bahwa beliau ingin tambah lebih memahami tentang fenomena yang terjadi saat ini, yang diakibatkan oleh sebuah pengakuan terhadap nasab yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari ucapan Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Marah Labid, ketika Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani menafsiri ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketika menafsiri ayat min dzakarin wa unsa, ayat ini lafaz min dzakarin wa unsa, Syekh Nawawi mengatakan ay min Adama wa Hawwa'a wa min abin wa ummin fal kullu fi dzalika sawa'un fala wajha littafakhuri fil ansab. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan kalian semua wahai manusia. Diawali ayat ini dengan ya ayyuhan nas. Ayyuha itu adalah nida al-habib, panggilan untuk yang dicintai itu dengan ya ayyuha. Ya ayyuhan nas, duhai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan, kata Allah, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku,
lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Syekh Nawawi melihat dari min dzakarin wa unsa, ay min Adam wa Hawa wa min abin wa ummin fal kullu fi dzalika sawa'un fala wajha litafakhuri fil ansab. Kata Syekh Nawawi Tanara bahwa hai manusia, hai orang Lampung, hai orang Jawa, hai orang Sumatera, hai orang Kalimantan, hai orang Sulawesi, kalian semuanya min Adam wa Hawa, diciptakan dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Min abin wa ummin, semuanya lahir dari seorang ayah dan ibu. Tidak ada yang lahir hanya dari seorang ayah, tidak ada yang lahir hanya dari seorang ibu kecuali Nabi Isa alaihi salam. Fal kullu fi dzalika sawa, maka kalian semuanya adalah sama. Manusia yang ada di Eropa yang kulitnya bule, manusia yang ada di Amerika yang kulitnya merah, manusia yang ada di Afrika yang kehitam-hitaman, yang di Lampung yang kecoklat-coklatan, fi dzalika sawa, semua manusia itu sama, min Adama wa Hawa, semuanya adalah keturunan Adam, semua adalah keturunan Ibu Hawa. Fala wajha littafakhuri fil ansab, maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk merasa dirinya lebih tinggi di antara lainnya dari segi nasabnya. Ini prinsip Islam. Kemudian ketika Syekh Nawawi menafsiri lafaz, menafsiri kalimat lita'arafu, ay la litatafakharu fil abai wal qabail, agar kalian saling kenal mengenal. Orang Lampung kenal dengan orang Banten, orang Banten kenal dengan orang Lampung. Itulah gunanya Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Kata Syekh Nawawi di tafsiri, la litatafakharu, bukan untuk saling edeg-edegan. Kita sing lebih mulia dari para sirah, kita sing lebih hebat daripada sirah. Kita mah turunan raja, sirah mah turunan luncur, catur kumayang. Kita mah turunan nabi, sirah mah turunan kumbili. Dudu genaiku Allah ciptakaken manusia, ana sing sukune Batak, ana sing sukune Sunda, ana sing sukune Jawa, ana sing sukune Ambon, ana sing sukune Dayak. Bukan untuk mengatakan orang Dayak lebih baik daripada orang Jawa, orang Jawa lebih baik daripada orang Dayak, bukan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kita saling kenal mengenal. La litatafakharu, bukan untuk saling berbangga-bangga diri.
Dilanjutkan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, wala litadda'ut tafawuta fil ansab, dan bukan untuk kalian mengaku-ngaku tafawut, ada kasta-kasta di dalam nasab-nasab. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan dilihat dari siapa keturunannya, dari mana asalnya, siapa dia, status sosialnya apa, apakah dia seorang banser atau seorang laskar PWI. Tidak. Yang dilihat adalah apa di dalam Islam? Taqwahum, takwanya kita kepada Allah Subhanahu. Siapa orang paling sujudnya kuat kepada Allah, dialah orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling zikirnya kuat kepada Allah, dialah orang yang paling bertakwa, dan dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip egalitarianisme Islam yang menjadikan kemuliaan dari takwa. Siapapun bisa untuk menggapainya. Tapi kemuliaan dari nasab tidak bisa digapai oleh siapapun. Kalau orang diciptakan anaknya Bapak Presiden Jokowi, kemudian dia jadi anak presiden, betul apa tidak? Dia keluar dari alam rahim, jelog, bapaknya seorang kapolsek, dia jadi anak kapolsek. Tidak bisa untuk mesen, tidak ada amal dia untuk menjadikan dirinya anak Pak Kapolsek, tidak ada. Maka sesuatu yang tidak ada takasub di sana, tidak ada kerja keras kita, sesuatu itu tidak patut dibanggakan. Setuju? Setuju? Yang hidungnya mancung, jangan ngeledek sama yang hidungnya pesek. Karena kamu hidungnya mancung, tidak pernah kamu mesen. Bukan karena amalmu kamu mancung, tapi kamu hidungnya mancung adalah karena anugerah, fadl daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang karena fadl dari Allah tidak layak dibanggakan. Ini prinsip Islam. Sebelum John Locke, bapak egalitarianisme dunia, mengatakan bahwa seluruh manusia dilahirkan sama. All men are created equal, bahwa seluruh manusia dilahirkan sama di atas dunia ini. Syekh Nawawi At-Tanara yang mengambil ajaran Islam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara juga tentang egaliter kemanusiaan, yang manusia itu mulia bukan karena keturunannya, tapi mulia itu karena takwanya. Dari sinilah kita mulai adanya pengakuan-pengakuan sebagian orang yang mengambil nasab paling mulia di dalam Islam. Bu, manusia paling mulia dalam Islam siapa? Bu, aja berlanga pelongo ngedelengi kita baik, jawab. Ngerti orang ngomong jawab Banten? Jawa Banten karo Jawa Banyuwangi ku mirip-mirip. Ora di aku nang wong Solo. Kalau orang Solo ngomong saya nggak pati paham karena halus. Kalau orang Banyuwangi ngomong, orang Jawa Timuran ngomong, saya agak paham karena ngomongnya agak mirip dengan orang Jawa Banten. Coba
Ada orang mengaku keturunan manusia paling mulia di dalam Islam. Yang paling mulia di dalam Islam adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa, tetapi di dalam ilmu pengetahuan Islam sebagian tafsir mengatakan kita tetap harus menghormati lebih kepada man yata'allaqu bi Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki keterikatan dengan baginda Nabi. Walaupun Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, betul, tetapi memang kita harus ada di hati lebih mencintai atau mencintai lebih sedikit kepada orang-orang yang ada nisbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir sebagian ajaran Islam, terutama ajaran Islam berbasis tasawuf Nahdlatul Ulama. Maka ketika ada orang yang mengaku turunan Nabi, kita warga NU langsung inginnya mencintai dan menghormati. Betul? Betul apa tidak? Kalau ada orang mengaku dirinya keturunan Nabi datang ke rumah kita, pengennya ngasih duit aja walaupun gak punya. Betul nggak? Lama-lama keenaken itu orang. Jangan nunggu dikasih aja, kita bikin gaya-gayaan supaya ngasihnya jangan 50.000 20.000. Gaya-gayaan dia. Allah. Ada salam kiai dari wasallam yang kadang orang itu percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi, kemudian lama kelamaan akhlak mereka kemudian yang diperlihatkan di tengah-tengah masyarakat jauh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi curiga iki wong bener dudu keturunan Kanjeng Nabi, aja dudu turunan Nabi model makanya ngakal-ngakali wong melulu. Akhirnya saya meneliti nasab seseorang yang ada di internet. Ngakunya dia bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teliti dari atas dulu. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih, ada dalilnya, ada hadisnya. Lau kanat Fatimatu binti Rasulillah sallam, lau kanat Fatimatu bintu Rasulillah sallam sarakat laqata'tu yadaha. Ada. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih kuat pakai hadis. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis. Karena beliau ini adalah ruwatul hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Ada.
Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa, ini sudah membutuhkan kitab nasab. Saya cari kitab nasab, ada sahih ini Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya, ada. Isa punya anak namanya Ahmad, saya cari kitabnya, ada. Yang sezaman. Ahmad punya anak Ubaid, ini putus, tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Isa punya anak Ahmad, ada dicatat di kitab-kitab nasab. Sirri Silsilatil Alawiyah, dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian ketika Ahmad, apakah benar dia mempunyai anak bernama Ubaid, tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345 Hijriah. Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Anaknya katanya Alwi wafatnya 400 Hijriah, berarti sudah abad kelima. Kita cari di abad-abad kelima, leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini, dari marga Al-Attas, As-Segaf, bin Syihab, bin Yahya, ternyata semuanya putus, tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kajian ilmiah, karena berbasis kitab-kitab nasab. Kemudian benarkah orang-orang ini ada? Saya menggunakan teori ilmu sejarah. Dalam teori ilmu sejarah, pertama kita heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Setelah heuristik, kemudian kita lakukan, kita kritisisasi sumber. Kitab-kitabnya ada, ini kitab apa namanya itu Al-Iqlil, ini kitab Musallam Al-Haji, ini kitabnya Al-Hamadani, ini kitabnya Ibnu Khaldun yang ada di sekitar abad-abad itu, ini kitabnya apa Ibnu Samura yang abad kelima, ini kitabnya Janadi Al-Janadi di abad ke awal abad ke-8. Dari kitab-kitab sejarah yang ada di Yaman tidak ditemukan nama orang-orang yang disebutkan dalam silsilah para Ba'alwi itu, ya. Hadza yadullu bi anna hadhil asma ghairu mawjudatin fi zamanihim. Orang-orang yang diaku sebagai keturunan leluhur mereka itu nyata tidak ada pada zamannya. Kenapa bisa sampai tidak ada? Ya karena asal nulis saja nama-namanya supaya nyambung. Kapan mereka mengaku? Mulai mengakunya di abad ke-9 Hijriah. Jadi abad 9 Hijriah mereka baru nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Pengarangnya namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di situ dia mengurutkan nama dia, Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dari situlah mulai di abad 9. Dari mulai abad 9 ini sampai sekarang itu banyak kitab yang mereka buat. Makanya syuhrah wal istifadah. Banyak dari mulai dia mengaku sampai sekarang ini kitab yang mereka buat, hampir itu kitab karangan keluarga mereka sendiri 27. Belum orang-orang yang lain yang suruh ngarang, itu puluhan, jadi puluhan. Makanya kaget sekarang diomong bukan turunan Nabi, marah-marah sama saya diomong Dajjal,
iblis. Ya premen maning wong mekonon je. Wong tutu cucu nabi jeung aku cucu nabi barang diwara je ora percaya premen. Iki kita beki. Kita dalile anakku, kita pertamaku, kita beku Tahdibul Ansab, anaknya Ahmad, laka sing arane Ubed. Ki kitab keroroko masih abad kelima arane Al-Majdi. Laka anaknya Ahmad disebut Ubedku, kita beku halamannya anak, cetakannya anak, manuskripnya masih anak. Kitab ketelu Muntaqilatul Talibiyah masih ning abad 5. Laka arane Ahmad bin Isa iku Ubedku. Terus ning abad ke-6 laka aran Ubedku, anak-anaknya ditulis kabeh Muhammad, Ali, Husain, telu doang anakku. Barang abad 9, 10, 11 ditulis anaknya papat, ditambah siji Ubed. Dari sini secara ilmu sejarah ini bisa ditelusuri kapan dia mulai mengaku. Dan nama-nama yang ada mulai mengaku itu sampai abad keempat itu nggak ada orangnya. Katanya mujtahid mutlak tuh Ubednya. Ubed itu sama dengan Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Lah mujtahid mutlak kayak Imam Syafi'i mah akeh kah kitab-kitabe? Lakah kitabe. Minimal senajan kemudian madhabiku laka sing ngembil kayak Sufyan As-Tsauri, tapi ada hikayat di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i tentang Sufyan As-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, tentang Ibnu Huzaimah, tentang Daud Ad-Dohiri, kan ada, walaupun madhabnya tidak tersebar hari ini. Tapi Ubed bin Ahmad bin Isa melaka. Kenapa laka? Ya laka wonge ki laka uli gawe-gawe doang. Dua anak ngakuni Alwi maning mujtahid mutlak, maning wis oras sing paling tinggi ku ulama ku mujtahid mutlak. Wali sing paling tinggi Qutbul Aktab, iku kabeh dicukup nang dheweke kabeh. Coba lamun orang mujtahid mutlak engko neku keturunan leluhureku disebut Qutbul Aktab. Wali kutubnya seluruh para wali-wali kutub. Luar biasa. Iddia kullas syaraf kullal karam. Setiap kemuliaan semuanya diambil semua sama sejarah mereka. Deleng ning kitab-kitab siapa itu mujaddid Islam dari masa ke masa. Lihat dalam Bughyatul Mustarsyidin. Yang dimasukin keluarga dia semua. Wong Moro kebagian, wong Kresek, wong Banten, wong Lampung, wong Rumbia ora kebagian. Pokoknya yang mulia-mulia itu keluarga mereka saja. Pengakuan-pengakuan yang non-konfirmatif itu terkonfirmasi sekarang. Pengakuan non-konfirmatif masa lalu terkonfirmasi sekarang bahwa memang mereka suka mengaku. Yaitu NU didirikan, sejarahnya kan sudah dicatat itu tahun 84. Saya punya bukunya segini. Bahwa pendiri NU awal mulanya didirikan NU, Mbah Khalil mimpi, kemudian memberikan tasbih dan tongkat. Yai As'ad Samsul Arifin suruh datang ke Mbah Yai Hasyim As'ari bawa tongkat dan tasbih. Mbah Yai As'adnya juga videonya masih ada sampai sekarang, ceritanya tuh. Beliau itu bercerita itu masih ada sampai sekarang. Jadi yang mendirikan itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai Surabaya, kiai Jawa Tengah, kiai Cirebon. Kemudian yang menginspirasi, mendorong secara ruhiyah spiritual adalah Mbah Khalil Bangkalan. Yang membawa pesannya adalah Yai As'ad Samsul Arifin. Itu sejarahnya. Sekarang berubah. Bahwa Mbah Yai Hasyim Asy'ari bukan hanya menerima perintah
dari Mbah Khalil, tapi juga mendapatkan restu dari Hasim bin Yahya. Wis gawe buku, bahkan di Diniyah DKI sudah bikin LKS untuk anak-anak. Jadi pendiri NU, ceritanya siapa-siapa, bagaimana kronologisnya, masuk itu Mbak Alwi di situ. Padahal dalam cerita sebenarnya tidak ada. Kemudian makam sing wong Lampung ora diurus ga. Bab setahun maning balik iku wis dadi bin Yahya. Harus namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bengen Suhro Istifadah Habibi Kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagrab turunan Nabi, tapi seiki anatesis abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deket duduk putune Kanjeng Nabi, ya kudu nerima tes DNA ini melenceng. Turunan Nabi kudune J1 dekema tes DNA ini hasilnya G haplogrupik. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepunteng-punteng Kiai Imad kok ngomong ikut terus? Karena penting buat warga NU yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU. Lamun putu Nabi asli mah dimai duit gemumbu dibalikaken maning. Putu Nabi asli kependak putu Nabi asli misalkan bapak-bapak kok. Bapak menghormati dekene lebih menghormati nanane. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia, lebih menghormati kita. Kalau kita ngasih duit, dia lebih ngasih duit pada kita. Karena nggak mau kalah keturunan Nabi pada kebaikan. Kalau orang tawadu, maka kita akan kalau kita tawadu, dia akan lebih tawadu. Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita. Yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya, suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah ya dulu ala annahum laisu min durriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil marrah, sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah lah idza ra'ainahum ma ra'ayna fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah la nanduru ila wujuhihimur rahmah walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'alal akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ikilah ibu-ibu, bapak-bapak, kepunteng-punteng saya kadang-kadang suka capek juga. Tetapi karena ini merupakan sebuah, menurut saya la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab ay fi hadza tazwiri nasab fil babi ay fi tazwirin nasab. Kenapa? Wajib hukumnya memberitahu kepada orang apabila ada orang yang mentajwir
daripada nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya hak untuk dinisbatkan kepadanya hanya keturunannya yang asli. Kenapa akan memalukan Rasulullah? Orang-orang yang secara genetik bukan darahnya Rasulullah, kemudian dia mengaku turun Rasulullah, satu generasi, dua generasi mungkin bisa menjaga akhlak, tapi lama-lama dasar genetik ke genetik dudu nabi me ya sejen bae akhlake, senajan dipaksa-paksa aja supaya pada karo akhlake nabi, suwe-suwe mengongan dudu turunan nabi juga tiga, bukan turun nabi susah. Tapi walaupun tidak ada orang mengenal seseorang sebagai keturunan baginda Nabi, kadang-kadang dianya sendiri tidak tahu bahwa dia keturunan Nabi. Akhlaknya, hatinya, cintanya kepada umat tidak bisa disembunyikan dari ruhani, dari sukma, dari jiwanya. Kenapa? Di dalam dirinya mengalir nutfah nubuwah, kata ketum PBNU. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu silsilah. Dan bangsa Indonesia ini diyakini oleh Ketua Umum PBNU, kebanyakan dari bangsa Indonesia yang muslim ini mempunyai nutfah nubuwah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin demikianlah, sudah malam sekali nih ya. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama
jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Jadikanlah hidup lebih berharga.